Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Agustina dengan NIM A1B1210027, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan sedikit merefleksikan hasil belajar saya terhadap mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dr. Andes Hari Sedarta Harjono MPD dan Ibu Lucy Oktriwini MPD. Jadi teman-teman, mata kuliah Strategi Pembelajaran ini sangat dibutuhkan bagi kita calon tenaga pendidik. Karena apa? Karena strategi pembelajaran ini merupakan suatu tindakan atau rencana yang dapat dilakukan tenaga pendidik sebagai bentuk pendekatan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian, saya akan merefleksikan sedikit tentang beberapa macam jenis-jenis strategi pembelajaran yang saya catat dalam buku catatan mata kuliah ini. Jadi, strategi pembelajaran sendiri memiliki banyak jenis-jenisnya, yaitu ada beberapa yang saya catat. Yang pertama ada strategi pembelajaran memori atau menghafal dan mengingat, strategi pembelajaran kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, sosial, inquiry, kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, sosial, ekspositori, konstekstual, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, mengapa seorang tenaga pendidik perlu menguasai strategi pembelajaran tersebut? Juga karena suatu tujuan pembelajaran memerlukan cara atau langkah yang sistematis dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik, situasi, dan kondisi yang berbeda-beda. Ada juga salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu ada faktor tujuan harus sesuai dengan strategi pembelajaran yang dipilih. Jadi nggak bisa sembarangan memilih strategi pembelajaran dengan tujuan akhir yang nantinya akan dipakai dari pembelajaran tersebut. Kemudian juga harus relevan antara evaluasi pembelajarannya dengan strategi pembelajarannya. Ada juga keterampilan yang dituju di akhir. Jadi seorang tenaga pendidik perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan keterampilan yang dituju di akhirnya nanti. Yang terakhir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang tenaga pendidik dalam memilih suatu strategi pembelajaran yang baik dan tepat. Yang pertama, seorang tenaga pendidik perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, dengan gaya belajar peserta didik, dan dengan media belajar yang dipakai dari pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena peserta didik sesungguhnya adalah sebagai subjek dan tenaga pendidik sebagai pelaksana. Selesai juga saya merefleksikan hasil pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran. Saatnya saya tutup buku. Kemudian saya akan menyampaikan keluh kesah dan kendala saya selama menjalani mata kuliah strategi pembelajaran. Tidak banyak kendala yang saya alami, hanya saja banyaknya macam-macam strategi pembelajaran dan model-model pembelajaran yang dapat dipakai seorang tenaga pendidik nantinya membuat saya kesulitan memahami satu persatu jenis-jenis yang ada. Setelah itu, perkuliahan selama ini dilakukan dengan baik dan saya sangat menikmati perkuliahan tersebut. Juga menurut saya, strategi pembelajaran merupakan suatu ilmu yang sangat berguna untuk saya nantinya sebagai calon tenaga pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.